NIM 52. Kali ini saya akan presentasikan tentang manajemen produksi agribisnis pada komunitas bawang merah varietas Subaru di Kabupaten Sumeneb. Nah, apa yang melatar belakangi saya mengambil komunitas bawang merah ini, yaitu karena di Sumeneb merupakan salah satu sentra produksi komunitas bawang merah. Ada 3 komunitas unggulan sebenarnya. Yang pertama itu ada jagung, kemudian ada cabai, dan ada bawang merah. Meskipun komunitas lain itu terbilang juga merupakan unggulan dari Kabupaten Sumeneb, tapi yang paling menonjol yaitu adalah 3 dari komunitas tersebut. Nah, yang saya ambil salah satunya yakni komunitas bawang merah. Rubaru, varietas Rubaru ini merupakan komunitas bawang merah yang saya ambil dari nama salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mengapa saya mengambil ini? Karena komunitas bawang merah ini merupakan sentra produksi bawang merah, yakni di Kecamatan Rubaru. Nah, pada musim penghujan, di mana petani itu biasanya tidak bisa menanam bawang merah karena curah hujannya sangat tinggi, dan terbilang itu bukan musimnya. Namun, pada bawang merah varietas Rubaru ini, itu petani masih bisa menanam bawang merah. Dan satu-satunya kecamatan yang ada di Sumeneb yang bisa memproduksi bawang merah di musim bukan waktunya, seperti itu. Nah, melihat potensi yang besar dari bawang merah ini, tentunya komoditas bawang merah di Kabupaten Sumeneb ini terbilang cukup melimpah. Nah, sehingga pada musim panen itu harga bawang merah cenderung anjlok, dan kemudian kelebihan produksi seperti itu. Mau tidak mau, petani harus menjual walaupun itu dengan harga yang sangat murah dan mengalami kerugian. Apa saja sih olahan dari produk bawang merah Rubaru ini? Nah, mengingat melimpahnya hasil komoditas panen dari bawang merah tersebut, salah satu solusinya ini dengan membuat olahan produk dari bawang merah. Nah, yang pertama itu ada bawang goreng, kemudian ada tepung, kemudian ada pasta, dan kerupuk atau keripik. Oke, selanjutnya manajemen mutu dari bawang merah komoditas Rubaru ini. Yang pertama, dari segi komoditasnya itu sendiri, bawang merah Rubaru ini tahan terhadap serangan penyakit, tahan cuaca, kemudian tahan dari serangan hama, sehingga lebih kebal dari komoditas bawang merah lainnya. Sementara untuk produknya itu mulai dari segi aroma, itu lebih lebih pekat, bukan pekat, tapi aroma yang menyengat. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruri Nursitasari pada tahun 2014 itu menunjukkan bahwa 72% konsumen itu lebih menyukai bawang merah dengan bau yang menyengat. Kemudian yang kedua itu ada rasa. Nah, bawang merah komunitas Subaru ini rasanya itu lebih gurih. Dan preferensi konsumen dalam hal ini juga lebih condong ke bawang merah yang rasanya lebih gurih. Kemudian untuk harga, itu memang agak mahal, tapi sebanding dengan kualitas yang ditawarkan dari komoditas bawang merah baru ini. Nah, baru dari warnanya itu lebih pekat, lebih merah, dan ini menunjukkan bahwasanya bawang merah baru ini memiliki kualitas yang segar, seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention maupun appraisal? Nah, yang pertama itu ada aspek prevention. Yang dilakukan ini meliputi perencanaan, yakni pemilihan bahan baku tadi yang berkualitas tentunya. Kemudian cara produksi. Cara produksi ini bagaimana kita melakukan step by step dalam memproduksi bawang goreng atau produk olahan lainnya itu dengan baik dan benar. Kemudian yang mana nanti hasilnya akan menghasilkan produk yang juga berkualitas. Kemudian pemasarannya itu seperti apa,
Dan jangan lupa yang terakhir itu testimoni dari pelanggan. Itu merupakan bagian dari perencanaan yang mana nantinya akan menjadi gambaran bagaimana usaha ke depannya. Selanjutnya ada desain produk. Nah, desain produk ini sesuai dengan standar yang berlaku, yang mana meliputi nama produk, tempat produksi, kemudian contact person, kemudian ada komposisi dari produk, halal label, kemudian ada label BPOM, tanggal produksi, dan tanggal expired. Yang ketiga ada proses. Prosesnya yakni meliputi teknologi yang digunakan. Itu direncanakan seperti apa. Kemudian lama pabrik berproduksi. Itu juga berpengaruh dalam produksi komoditas bawang merah baru ini. Kemudian yang keempat ada informasi dan pelatihan. Nah, ini merupakan hal yang penting dalam mencegah kegagalan atau aspek prevention. Nah, yang mana ini dilakukan agar meminimalisir kesalahan yang terjadi pada produksi komoditas produk olahan dari bawang merah varietas Rubaru. Kemudian untuk aspek appraisal atau pemeriksaan itu meliputi inspeksi dan pengujian yang berupa pemeriksaan produk yang aman sesuai dengan standar. Kemudian peralatan uji yang digunakan untuk menganalisis, mengukur input yang digunakan dalam produksi. Dan yang ketiga itu ada operator yang bertanggung jawab mengenai aspek-aspek atau proses dalam suatu produksi produk olahan bawang merah komoditas varietas Rubaru. Nah, apa sih tujuan dari manajemen persediaan? Oke, yang kedua ada manajemen persediaan. Tujuannya, satu, itu melakukan persediaan bahan baku secara optimal. Jadi kita bisa tahu apa saja yang sudah habis atau apa saja yang sudah masih ada seperti itu. Jadi kita akan melakukan pembelian bahan baku apabila itu sudah habis. Kemudian yang kedua, memastikan kapan stok persediaan bahan baku akan habis. Nah, dari itu kita kan dapat memperkirakan tuh mana saja bahan baku yang habis sehingga dapat melakukan stok di sebelum mencapai proses produksi lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang terhadap bahan baku. Sudah. Kemudian yang keempat, menyediakan persediaan yang dibutuhkan dengan biaya minimum. Nah, dari memperkirakan ketiga tadi, itu kan kita bisa tahu tuh harga-harga yang sedang tinggi pada saat tersebut. Jadi kita dapat membeli bahan baku pada saat misal harga bawang merah itu lagi murah seperti itu. Kan seperti diketahui bahwasanya harga bawang merah itu terus mengalami fluktuasi, baik itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kadang anjlok, kadang menjulang seperti itu. Nah, untuk perhitungan, misal diketahui kebutuhan bahan baku bawang goreng setiap tahunnya sebanyak 10 kg. Harga bahan baku bawang goreng per kilogram itu sebesar 20.000, yakni P. Kemudian biaya pemesanan setiap kali pesan Rp 190 yang disimbolkan dengan F. Kemudian ada biaya penyimpanan sebesar 15% dari harga bahan baku, yakni C. Ditanya A. EOQ, B. TIC, dan C. ROP. Untuk EOQ, yakni Economic Order Quantity atau kuantitas optimal, rumusnya akar dari 2 kali F kali S per C kali P, yang mana hasilnya sebesar 31,62 kg, yang dibulatkan menjadi 31 kg. Kemudian untuk pemesanan ulang, penggunaan bahan baku selama seminggu, yakni 10.000 per 52, yang sama dengan 192,3076 kg. Kemudian penggunaan bahan baku selama 1 hari, yakni 10.000 per 365 sama dengan 27,397 kg.
Nah, dengan demikian safety stock pada bawang merah yakni kebutuhan bahan baku dikali rata-rata keterlambatan bahan baku, yakni 27,397 per kilogram kali 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena persediaan bawang merah ini kan terus ada gitu, seperti itu, tidak pernah absen. Nah, sama dengan 54,794 kilogram. Untuk biaya penyimpanan, di mana C kali P kali Q per 2 dengan hasilnya yakni Rp 78.000. Kemudian untuk biaya persediaan F kali S per Q di mana nanti hasilnya 28.864. Untuk biaya safety stock C kali P kali S sama dengan tadi ya, 0,15 kali harganya 20.000 kali 54,794, yang mana hasilnya yakni Rp 173.382.000. Nah, kemudian ada B yakni TIC, total biaya persediaan. Rumusnya biaya penyimpanan plus biaya pemesanan plus biaya safety stock. Hasilnya yakni Rp 280.246. Kemudian untuk C, yakni reorder point atau titik pemesanan kembali. Yang pertama mencari DLT terlebih dahulu, yang mana kebutuhan bahan baku per hari dikali waktu tunggu. Yakni hasilnya 54,794 kg per hari. Jadi EOP-nya ini DLT ditambah SS atau safety stock, yakni 54,794 ditambah 54,794, hasilnya 109,558 kg. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan tadi, dapat diketahui bahwa jumlah kuantitas optimal sebesar 31 kg dengan total biaya persediaan sebesar Rp 280.246. Sementara untuk pemesanan kembali dilakukan pada saat jumlah bahan baku sebesar 109,558 kg. Kemudian yang ketiga ada manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan ini meliputi manajemen pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Yang terencana ini ada 2 macam, yakni pemeliharaan pencegahan, yakni untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin-mesin produksi. Kemudian manajemen pemeliharaan terencana korektif yang berupa perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan tadi. Sementara untuk yang tidak terencana itu dilakukan karena adanya kondisi darurat seperti hilangnya produksi, kerusakan pada peralatan tadi, kemudian adanya kejadian-kejadian lainnya di luar perkiraan, seperti itu. Kemudian untuk bentuk-bentuk pemeliharaannya meliputi preventive maintenance, yang mana perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ada predictive maintenance, yang mana perawatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan kondisi fisik dan fungsi pada sistem peralatan. Kemudian ada perawatan mandiri, yang mana otomatis ini dilakukan mandiri, yakni dengan melibatkan operator dan departemen perawatan. Kemudian ada perawatan darurat yang dilakukan selama ada kondisi-kondisi darurat atau mendesak, emergency. Alasannya, kenapa menggunakan bentuk-bentuk pemeliharaan di atas? Karena segala bentuk pemeliharaan itu penting untuk mengoptimalkan hasil produksi agar memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal dan juga meminimalisir kerugian, seperti itu. Dan untuk manfaat yang diperoleh dalam penerapan manajemen pemeliharaan, yang pertama mengetahui umur ekonomis dari suatu barang yang digunakan, sehingga bisa tahu nantinya bahwa aset tersebut itu bisa berjalan optimal atau tidak, dan bisa dilakukan kegiatan selanjutnya, baik itu berupa
perbaikan, ataupun penggantian dari aset. Selanjutnya, menjamin ketersediaan peralatan yang digunakan. Selanjutnya menjamin keselamatan tenaga kerja. Itu sudah pasti kan? Dan yang terakhir, menjamin kesiapan operasional dari keseluruhan peralatan yang digunakan, sehingga kita bisa tahu dan langsung melaksanakan apabila semua peralatan yang tersedia itu siap untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.